Makanya mohon maaf kalau penjenengan beresani buku ini masalah sesulit apapun Pak Bupati punya cara. Matur nuwun Mas pengacara, Pak Bupati, Pak Kang Woto ingkang kula hormati, Bu Titik, Ibu Bupati ingkang kula hormati, lajeng Kang Dalang menika ingkang kaundang khusus saking Paripto ingkang saking kali, sedaya para tamu ingkang kula mulyakaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, langsung saja yang pertama, begitu saya membaca buku beliau Amanah dados Bupati Magetan menika, yang pertama-tama menarik kita pikirkan adalah ini Bapak Ibu. Apa toh sebenarnya yang ditulis oleh Pak Bupati itu? Ternyata begitu saya baca, saya nikmati. Beliau itu hanya nyerat apa yang dialami. Apa yang dialami, apa yang beliau lihat, apa yang beliau lakukan, apa yang beliau pikirkan, apa yang beliau impikan, semuanya ditulis. Berkaitan dengan kepemimpinan beliau sebagai bupati berikut dalam implementasi di ragam bidangnya masing-masing Bapak Ibu. Karena itu nanti kalau penjenengan kesel ngecek apa sebenarnya yang ditulis oleh beliau itu, segala hal yang dilihat, didengar, dirasakan, dan rahasianya ini baru yang dirasakan. Kalau yang Jawi ini kok rasa itu kan tingkat tertinggi dari kemakrifatan. Mengapa saya mengatakan itu? Begitu membaca tuh rasa itu masuk gitu loh. Apalagi ini tadi beliau menyampaikan bahwa buku ini ditulis 1 bulan saat beliau gerah, mengingatkan Pak Dipo Alam kemarin, sehingga kita sampai pada filosofi terbesar Bapak Ibu. Sesungguhnya menulis itu bisa dipakai untuk terapi. Menulis itu bisa digunakan sebagai obat. Khususnya lek penjenengan di masalah penjenengan tulis plong hilang masalah. Ini teori ekspresi Bapak Ibu. Yang kedua, ketika penjenengan di unek-unek ditok nih plong itu tadi teori ekspresi. Kalau penjenengan punya problem di dalam, itu akan menjadi katarsis. Inilah persoalan. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh beliau itu didokumentasikan dalam bentuk tulisan, literasi baca tulis. Bapak itu bisa mengenangnya. Karena itu yang dikutip beliau pernah mengatakan orang boleh pandai setinggi langit, tapi kalau dia tidak menulis dia akan hilang dari peradaban. Bapak Ibu bisa menuliskan dari hal-hal kecil Bapak Ibu. Anak-anak saya Mbak Rini tadi, wah ditekoni bae ra kelingan. Ini tidak literal. Yang ketiga Bapak Ibu, saya ingin melihat bahwa mengapa beliau itu menulis sampai seperti ini. Di penyebar semangat, mohon maaf, honornya kan bukan kata Bapak Bupati. Tidak dapat. Kemudian juga di radar. Bayangkan beliau sebagai bupati itu setiap minggu minimal harus menuliskan 3 tulisan. 1 untuk penyebar semangat, 1 untuk radar, yang satunya lupa kemarin untuk Aula NU. Bayangkan di sela-sela beliau menjabat sebagai pimpinan tertinggi di Kabupaten Madiun harus melukakan itu. Karena itu pluslah untuk beliau yang luar biasa. Mengapa beliau bisa melakukan seperti ini Bapak Ibu? Saya analisis yang ternyata kemudian sampai pada ruhnya bahwa menulis bagi beliau itu telah menjadi panggilan hidup, telah menjadi panggilan jiwa. Lek mboten nyerap ngoten kan malah mutek-mutek Bapak Bupati. Karena itu wis pokoke pengen nyerap. Mbok kesel kaya apa nembe rawuh garwanipun gledak nembe dijak Toto Jamo. Dek, tak nyerat sik ya. Wah, ini betul-betul istri yang luar biasa, istri yang lebih gila dari kita kemarin loh ya. Bojo gak diopeni tinggal nulis loh. Kalau di rumah saya juga mengatakan, istri pertama saya itu adalah buku Bapak Ibu. Istri pertama saya itu adalah buku.
Ketika istri saya kemudian saya katakan, Dek, awakmu terpaksa menjadi istri kedua. Awalnya nguring-nguring, Bu. Karena buku, membaca dan lain sebagainya bagi seorang pembaca itu nomor satu gitu. Tepuk tangan. Ada seorang ibu bupati yang luar biasa. Yang kedua, Bapak Ibu, awal mula menjadi panggilan hidup itu apa? Bermula dari hobi membaca. Kalau menulis untuk mencari uang, tidak. Karena untuk mendokumentasikan gagasan dan pemikiran beliau bahwa eksistensi beliau sebagai bupati di Magetan ini ada, nyata, dan akan tercatat dalam sejarah. Karena itulah kemudian literasi, sekarang saya masuk literasi karena saya praktisi literasi, Bapak Ibu. Literasi itu kata kuncinya mohon diingat-ingat mengapa beliau Pak Prawoto itu getol melakukan itu. Tolong diingat betul. Kata kunci literasi itu Bapak Ibu, satu yang pertama itu pemahaman. Jadi wong ngendikan ki lek paham karo sing diomongke, maca lek paham karo sing diwaca, itu baru pintu pertama literasi baca tulis Bapak Ibu. Yang kedua tidak saja paham, tapi memaknai. Jadi paham, pemahaman, pemaknaan. Yang ketiga penyadaran Bapak Ibu. Setelah membaca itu kita punya kesadaran nilai apa yang bisa kita ambil dari tulisan, dari bacaan, dari apa yang kita tulis. Yang terakhir inilah yang maha penting Bapak Ibu. Inilah puncaknya, pensintesaan. Orang yang literat itu mampu mengimplementasikan hasil bacaan, hasil pikiran untuk mengeksekusi segala persoalan yang dihadapi. Orang yang literat itu gak ada masalah yang tidak bisa dipecahkan Bapak Ibu. Makanya mohon maaf kalau penjenengan meresani buku ini, masalah sesulit apapun Pak Bupati punya cara menggeliat. Termasuk COVID yang pada saat beliau ibu juga mohon izin itu kena COVID. Beliau menyempatkan memaknai dan melakukan apa yang mestinya dilakukan di tempat lain belum ada, dengan konsultasi dengan putranya, dengan konsultasi dengan beberapa pihak, dengan cara beliau sendiri untuk mengamankan bagaimana Kabupaten Magetan itu. Yang terakhir Bapak Ibu, pesan saya daripada di oprak-oprak karo kang Bapak Ibu. Terakhir saya hanya berpesan, penjenengan punya bupati yang hebat, kalau warganya tidak hebat, dosa besar. Ngaten nggih Bapak Ibu? Bupati hebat, warganya hebat, birokratnya hebat, pegawainya hebat, ASN-nya hebat, guru dan muridnya hebat. Terakhir, orang boleh pintar setinggi langit, tapi jika tidak menulis, maka ia akan sirna dari peradaban. Pesan saya dari Ki Sutejo, membaca itu indah, berpikir merajut pikir, berkarya melukis pesona. Kang Woto telah melukis pesona di Kabupaten Magetan. Kekurangannya mohon maaf, juminten ketiban tejo, cekap semanten atur kula, wonten kupat cacai limo, wonten lepat nyuwun ngapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.